tanggal 28 dintene Rebu Pahing 2000 gangsal napa pinten niku nggen Mbak Yu kula nika kenging banjir pun kali griyane 3 sapine setunggal nggih kalih salok duit nggih enten terus mas-masane salok tesik kepanggih enten banjir niku mriko rek ageng lepen iki daerah Jatisrana mriko nek mriko uduane deres mriki nggih ageng nek lar sing pengul niku peres niku nek iki niku ning Jati nek niki namung nggih enten longsor kados mujeng niku enten longsor kek niku nggen kula niku losor. Masalah yang dihadapi di desa-desa di Wonogiri, terutama di tepian Subdas Bengawan Solo, itu adalah masalah banjir. Nah, masalah banjir ini disebabkan oleh diantaranya perubahan iklim, tingginya curah hujan yang ada, dan penebangan yang tidak terkendali di hulu Bengawan Solo ini. Langkah pertama yang dilakukan PMI adalah merekrut relawan di PMI yang diambil dari masyarakat sendiri, yaitu dengan nama Sibat, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. PMI bersama masyarakat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul, kemudian mencari solusinya. Lokasi yang terdampak banjir kemarin kita bisa melihat posisi aren kuat. Kegiatan kita adalah pengembangan kapasitas masyarakat, tapi kita juga bisa melakukan konservasi alam. Salah satu yang kita lakukan adalah dengan penanaman pohon aren. Jadi aren ini itu tidak menarik perhatian orang untuk dicuri. Dan masyarakat itu menganggap pohon aren itu tempat yang menakutkan gitu. Dan itu menguntungkan bagi kami karena mereka tidak mempunyai keinginan untuk menebang itu. Di luar itu banyaknya akarnya tadi akan mengikat tanah. Sehingga pada saat kena arus banjir, kena air hujan, tanah akan bisa diperkuat dengan akar aren ini tadi. Untuk penyediaan bibit, kami bersama teman-teman Sibat mencari buah aren itu di gunung-gunung. Penyediaan bibit ini tentunya juga memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, baik dari personil PMI, relawan maupun pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Sehingga kita mampu menyediakan bibit itu. Setelah tumbuh, mungkin sudah di atas 1 meter, kita tanam di aliran Subdas Kedua, khususnya di wilayah Desa Ngadipiro, agar sedimentasi ataupun tanah itu tidak mudah larut ke area waduk Gajah Mungkur. Karena mimpi kami adalah bagaimana ke depan Subdas Bengawan Solo ini bisa ditanami pohon aren. Masyarakat desa kami itu sebagian besar adalah sebagai petani. Daripada kita menggantungkan kepada yang kimia, jadi kami bersama teman-teman Sibat membuat pupuk organik yang bahan bakunya sangat melimpah di desa kami, mulai dari kotoran ternak, lalu dari sampah daun-daunan, kemudian ada bekatul, lalu starter dalam ini untuk mengurai bakteri kita buat sendiri supaya lebih ekonomis. Dan dengan pupuk yang kita buat, pupuk organik ini akan mendukung program kami ya untuk pemupukan pohon aren. Di dalam kegiatan untuk bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana mensosialisasikan kegiatan-kegiatan ini, mereka kita bekali dengan keterampilan first aid. Patah tulang prinsipnya adalah imobilisasi. Peralatan sesungguhnya untuk menolong patah tulang itu adalah ada bidet. Tapi bidet belum tentu ada di setiap kejadian. Tapi dengan memanfaatkan alam yang ada, teman-teman bisa membuat dari pelepah pohon pisang. Ini juga lunak, jadi bagi korban itu terasa nyaman. Ketika kejadian yang ada di satu wilayah, itu orang yang pertama kali, the first respondent adalah masyarakat sendiri. Orang di sekitar kejadian. Sehingga ketika ada kejadian, mereka mampu menolong dari diri sendiri, kita tinggal mensupport kebutuhannya apa, atau kekurangannya apa. Di luar first aid kita melakukan kegiatan pelatihan water rescue untuk teman-teman Sibat ini. Wilayah mereka sebagian besar air. Jadi ketika ada korban di air, mereka mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan untuk menolong. Dari PMI mengharapkan
komitmen dari desa untuk tindak lanjut kegiatan ke depannya seperti apa. Jadi hasil advokasi sampai saat ini yang sudah muncul, yang pertama adalah SK Desa tentang pembentukan Sibat. Dengan adanya SK ini bisa diundang sebagai peserta di Musrenbangdes dan akhirnya bisa mempengaruhi kebijakan untuk membuat perdes. Sebelum adanya Sibat kita memang sudah ada peraturan desa berkaitan dengan dampak lingkungan ataupun konservasi dan sebagainya. Setelah Sibat masuk, akhirnya perdes itu kita sempurnakan dan kita memasukkan beberapa pasal yang nanti akan mendukung berkaitan dengan kegiatan Sibat. Yang kedua, peraturan desa, perdes tentang pengelolaan sampah di desa. Kemudian yang ketiga adalah surat berita acara tentang penggunaan pinjam pakai tanah untuk kebun bibit aren. Desa sudah mereview RPJMdes yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2018 dan ketika nanti per 1 Januari Sibat nanti akan dikelola oleh desa dan pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk berkaitan dengan mengurangi risiko bencana. Pemerintah daerah sudah memfasilitasi untuk sosialisasi pembentukan Sibat tahun 2017 ini itu di 5 kecamatan yang meliputi 69 desa. Dengan embrio itu, harapan kami setiap desa ke depan itu mempunyai Sibat. Kehadiran PMI dengan membentuk Sibat, menanam pohon, membuat tempat pengolahan sampah, kemudian melatih relawannya, desa akan menjadi desa tangguh bencana.